Dalam video ini, saya akan mengajak para generasi muda untuk meningkatkan pemahamannya terhadap peran Douwes-Dekker pada era pergerakan nasional. Jadi, sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia tidak bisa dilepaskan dari beberapa rentetan peristiwa sebelum kemerdekaan. Perjuangan yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh kemerdekaan pada awalnya bersifat kedaerahan, kini berubah menjadi paham nasional. Kelahiran organisasi dengan paham nasional pada tahun 1908 yang diprakarsai oleh Dr. Sutomo dan berkat dorongan dari Wahidin Sudirohusodo, para golongan terpelajar yang sedang menempuh pendidikan di sekolah Stovia mendirikan organisasi yang bernama Budi Utomo. Halo, nama saya Douwes-Dekker. Membahas tentang perjalanan hidup seorang Douwes-Dekker akan sangat menarik di tengah krisis tokoh yang dapat dijadikan sebagai tauladan oleh para generasi muda saat ini. Sebagai bangsa Indis, Douwes-Dekker bersama Indisch Partij tentu bisa dijadikan sebagai gambaran dan tauladan generasi muda saat ini bahwa nasionalisme merupakan sebuah paham tentang kekuatan nasional yang berdasarkan prinsip persatuan di dalam perbedaan. Tidak ada lagi kaum pribumi dan non-pribumi, akan tetapi yang ada hanyalah anak bangsa Indonesia yang mencintai tanah airnya. Ernest Douwes-Dekker merupakan salah satu pejuang dalam pergerakan nasional Indonesia dan merupakan keturunan Eropa Indonesia. Douwes-Dekker dikenal dengan nama samaran yaitu Dr. Danudirja Setiabudi yang merupakan nama pemberian dari presiden pertama kita, Insinyur Soekarno. Douwes-Dekker lahir di Pasuruan pada tanggal 8 Oktober 1879 ketika Belanda masih menancapkan kekuasaannya di Indonesia. Ia terlahir dari pasangan berdarah campuran yang mana ayahnya merupakan keturunan antara Portugis dan Prancis, sedangkan ibunya campuran antara Jerman dan Jawa. Douwes-Dekker merupakan penulis yang kritis terhadap kebijakan pemerintah penjajahan Hindia Belanda, wartawan, aktivis politik, serta penggagas nama Nusantara sebagai nama untuk Hindia Belanda yang merdeka. Douwes-Dekker adalah salah satu dari 3 serangkai pejuang pergerakan kemerdekaan Indonesia selain Dr. Cipto Mangunkusumo dan Ki Hajar Dewantoro. Pada tahun 1902, Douwes-Dekker bekerja sebagai seorang wartawan di koran yang bernama The Lokomotif karena keahliannya dalam membuat laporan mengenai peperangan. Selama menjadi wartawan di koran The Lokomotif, ia banyak mengangkat mengenai kasus kelaparan di wilayah Indramayu. Tulisan-tulisannya sebagai jurnalis banyak mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial. Tindakan tersebut membuat Douwes-Dekker menjadi target dari intelijen pemerintah kolonial Belanda. Pada tanggal 25 Desember 1912, Douwes-Dekker bersama Suwardi Suryoningrat dan Dr. Cipto Mangunkusumo kemudian mendirikan sebuah partai politik yang berhaluan nasionalis pertama yang diberi nama Indisch Partij. Indisch Partij berdiri di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912. Ketiga tokoh pendiri Indisch Partij dikenal dengan 3 serangkai,
yaitu Douwes Dekker, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryoningrat atau Ki Hajar Dewantoro. Indis Partij merupakan organisasi pergerakan nasional yang bersifat politik murni dengan semangat nasionalisme modern. Setelah memperkenalkan sedikit biografi dari Douwes Dekker, saya akan memberikan beberapa informasi tentang perjalanan Douwes Dekker dalam era pergerakan nasional. Informasi-informasi tersebut dapat kalian simak sebagai berikut. Yang pertama adalah pembentuk karakter dan pola pemikiran Douwes Dekker. Pembentuk karakter dan pola pemikiran radikal menjadi ciri khas dari Douwes Dekker. Semangat kuat dan gerakan yang konsisten Douwes Dekker lakukan demi cita-cita mewujudkan kemerdekaan Hindia Belanda. Douwes Dekker kerap kali melakukan kritikan pedas terhadap pemerintah kolonial. Salah satu contohnya adalah kebijakan politik etis yang telah memecah belah penduduk pribumi, Indo, dan juga Priai. Sikap radikal, tegas, kritis, dan juga lugas yang dimiliki dilatar belakangi oleh beberapa peristiwa yang dialami dalam perjalanan kehidupannya. Kisah hidup yang memberikan gemblengan terhadap Douwes Dekker tersebut dimulai dari garis keturunan keluarga yang berdarah campuran. Dari beberapa perjalanan hidup yang paling utama mempengaruhi pemikiran Douwes Dekker adalah ketika ia mengikuti perang Boer di Boer Nulok, Afrika Selatan. Pengalaman mengikuti perang Boer telah membuka mata Douwes Dekker tentang ketimpangan sosial yang terjadi akibat adanya penjajahan. Peristiwa itu oleh Douwes Dekker ditarik paralel dalam melihat kondisi penjajahan yang sedang terjadi di Hindia Belanda. Dari perang Boer ini, ia memiliki keyakinan dan dasar politik yang kuat bahwa dengan kekuatan dan kesadaran nasionalisme rakyat sendiri itulah kemerdekaan suatu bangsa akan bisa terwujud. Hal ini yang akhirnya dibawa oleh Douwes Dekker dalam perjuangannya di Hindia Belanda dengan melakukan propaganda penyadaran kepada masyarakat tentang kemerdekaan Hindia Belanda dari penjajahan. Yang kedua adalah membakar api semangat pendidikan. Semangat perjuangan Douwes Dekker tidak hanya dilakukan di bidang politik saja, akan tetapi salah satu yang tidak dapat dipungkiri adalah peran Douwes Dekker dalam dunia pendidikan. Realitas kehidupan yang dialami oleh masyarakat pribumi yang mendapat kesulitan untuk menempuh pendidikan membuat kesadaran baru yang muncul dalam diri Douwes Dekker. Hal ini disebabkan karena selama masa kolonial, pendidikan juga mengalami pengotak-kotakan antara pendidikan untuk pribumi dan juga untuk kalangan biasa. Hal ini menjadikan kesenjangan antara pendidikan anak pribumi dan anak keturunan Belanda maupun keturunan Eropa lainnya. Kegigihan dan semangat tinggi yang ditunjukkan oleh Douwes Dekker dalam dunia pendidikan membuat ia diangkat menjadi guru resmi dan dipercaya untuk masuk ke jajaran pengurus Institut Pengajaran Priangan dan Perkumpulan Pengajaran Rakyat. Dalam lembaga itu, dia berkedudukan sebagai Kepala Sekolah Menengah Mulo. Tidak butuh waktu yang lama, pada tahun 1924, Douwes Dekker merubah sekolah itu yang telah dipercayakan kepadanya menjadi sebuah yayasan bernama Schoolvereniging Het Kesatrian Instituut. Tujuan sekolah ini adalah untuk memberi kesempatan yang luas bagi masyarakat Bumiputra untuk mendapatkan pengajaran. Di sekolah ini, Douwes Dekker membuka kesempatan kepada siswa untuk memilih beberapa sekolah kejuruan, yaitu sekolah guru, sekolah dagang modern, dan juga sekolah jurnalistik. Pembeda Kesatrian Instituut ini dengan sekolah lain adalah sekolah ini mengajarkan tentang kejujuran, perjuangan, serta nasionalisme terhadap bangsa Hindia Belanda maupun Indonesia. Douwes Dekker mengajarkan kepada siswanya tentang pentingnya nasionalisme dan berusaha menyadarkan siswanya melalui bidang pendidikan ini untuk menumbuhkan cinta tanah air terhadap Hindia Belanda.
Jadi kesimpulannya adalah Dekker ini sangat cocok dijadikan sebagai suri tauladan di tengah krisis tokoh oleh para generasi muda. Dekker bersama Indis Partij memberi gambaran bahwa nasionalisme merupakan sebuah paham tentang kekuatan nasional yang berdasarkan prinsip persatuan dalam perbedaan. Tidak ada lagi yang namanya kaum pribumi dan non-pribumi. Akan tetapi yang ada hanyalah anak bangsa Indonesia yang mencintai tanah airnya hingga saat ini.